Saudara pemirsa, senang sekali saya Marhama kembali menjumpai Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan tentunya kita tahu bahwa Kota Palembang memiliki kesenian tradisional atau yang dikenal dengan Dul Muluk. Dul Muluk ini menceritakan tentang gabungan, tentang tari, seni, musik, dan cerita dalam pertunjukannya. Dan tentunya kesenian Kota Palembang ini akan terus dilestarikan. Dan bagaimana upaya yang dilakukan agar pelestarian kesenian Kota Palembang ini akan terus dilakukan. Tentu saja saat ini sudah hadir di studio bersama saya seorang pemain, Ridwan Effendi, atau yang sapa dikenal Cek Wan. Halo Cek Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Cek Wan ya. Alhamdulillah. Iya, Cek Wan nih kalau bergabung sebagai pemain mulai tahun berapa sebenarnya yang ikut bergabung dalam kesenian Dul Muluk ini sendiri? Ya, alhamdulillah Cek. Waktu itu mulai dari SMP, tamat SMP. Oh, tamat SMP. Ya. Langsung ikut bergabung ya. Langsung ikut salah satu teater tradisional. Misalnya gitu. Baru merambah ke teater gitu. Oh, jadi bergabung situ. Mungkin sebagai pemain katakanlah di dalam lakon Dul Muluk, boleh dong Cek Wan ceritakan sedikit sebenarnya sejarah dari kesenian Dul Muluk ini sendiri sehingga sampai sekarang juga masih terus akan kita lestarikan kesenian tradisional ini sendiri. Alhamdulillah Cek, ya mungkin kalau sejarah panjang nanti ya, kalau sedikit cerita. Yang jelas sejarah Dul Muluk ini sudah abad ke-18 ya, 1854 kan. Pertama pembacanya itu Wan Bakar kalau nggak salah, yang tinggal di Tangga Takat Cek ya. Nah selanjutnya juga alhamdulillah juga sekarang kita juga ada maestro kita kan, Kak Jonhar. Kak Jonhar itu maestro kita. Ya pertama guru Cek Wan dulu beliau gitu. Oh, jadi gurunya ya. Iya. Ya dari tahun itu bahkan pertama tampil ya di Tangga Takat 1854 ya. Nah tahun 2013 kesenian tradisional Dul Muluk ini kan menjadi warisan budaya tak benda di Indonesia. Salah satunya dari Sumatera Selatan. Bagaimana sebagai pemain Dul Muluk dengan diakuinya kesenian tradisional ini? Alhamdulillah Cek, sangat senang ya Cek. Apalagi kami pemain. Pemain ini sebenarnya banyak Cek di Palembang ini, banyak pemain. Tapi karena kami ya butuh dorongan juga, dukungan, semangat. Itu perlu, karena perjuangan seorang pemain itu tidak main-main Cek. Dikarenakan kami itu banyaklah pentasnya itu malam hari. Di mana-mana kami datangi gitu loh. Supaya budaya kita ini jangan sampai mati. Kalau Cek Wan sendiri sebenarnya lakonnya sebagai apa sih kalau di Dul Muluk ini kalau main? Ya alhamdulillah Cek Wan sendiri awalnya melihat drama tradisional Dul Muluk ini senangnya dengan hadam awalnya. Komedinya itu kan senangnya lucu ya? Penghibur kan, penghibur raja semuanya. Tapi hadam itu pinter padahal. Itu kepinginnya seperti itu dulu awalnya. Ya alhamdulillah pernah jadi hadam, pernah jadi ya pokoknya antagonis. Kadang juga jadi inilah rakyat. Ya pokoknya apa diperintahkan oleh sutradara di lapangan harus siap gitu loh. Dengan improvisasi kita. Sebenarnya mungkin boleh Cek Wan disampaikan juga kesenian Dul Muluk ini seperti apa sih sebenarnya untuk kesenian Dul Muluk ini sendiri? Ya kesenian Dul Muluk ini memang punya Palembang asli. Punya Palembang asli, justru itu kita dari Palembang ini jangan malu dengan tradisional kita sendiri, budaya kita sendiri. Siapa lagi yang akan membangkitkan budaya kita, tradisional kita, ya kan? Masa kita yang asli Palembang nggak mau ngangkat? Jangan malu, jangan gengsi, ya kan? Karena pokoknya prinsipnya kalau kita menghibur orang, insya Allah kita berkah. Dan kita selalu mengenal seni budaya kita sendiri. Nilai-nilai apa saja sih Cek Wan yang ditunjukkan dalam kegiatan pentas seni Dul Muluk ini sendiri? Nilai-nilai apa yang terkandung kalau nanti kita ada pentas untuk Dul Muluk ini sendiri? Ya nilainya banyak Cek. Nilai sosialnya, pendidikannya, pokoknya motivasinya banyak. Di situ juga nanti ada cerita keserakaan seseorang yang serakah. Terus tuh dengan dendamnya gimana, itu ada cerita, memang ada cerita aja. Jadi kita pemain ini
baik laki-laki maupun perempuan, pertama fisiknya yang utama sekali, Cek. Oh, harus fisiknya sehat dalam pentas ini. Betul, Cek. Karena kalau di panggung itu, kalau fisik kita tidak kuat, waduh, tidak selesai ceritanya. Karena waktu juga kalau untuk pentas itu lama. Ya, alhamdulillah selama Cek Wan pengalaman kalau kami pentas di panggung-panggung itu dari jam 8 malam sampai jam 2 subuh kadang, Cek. Jadi hampir semalam suntuk juga. Iya, sama gitu loh. Tapi nikmat bagi kami, Cek. Nikmat bagi kami. Iya. Seneng orang ketawa tuh seneng gitu. Iya, menghibur intinya. Memang di situ ada unsur budaya, pendidikan, sosial. Biasa kan mungkin ada pesan-pesan khusus juga disampaikan dalam pementasan Dulmuluk ini. Di situ kan pesan ini seorang raja gimana, raja yang angkuh, raja yang wibawahnya, itu semuanya ada semua. Ya. Dengan kondisi yang serba digital, kita tahu saat ini. Nah, eksistensi Dulmuluk ini gimana untuk kondisi saat ini? Nah, ini, Cek. Jadi inilah kadangan kita itu disaingkan oleh media zaman sekarang. Ya. Tapi kepinginnya kami sebagai pemain Dulmuluk, kepinginnya bisa nggak ya tradisi budaya kita ini masuk di ilmu pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kalau di Palembang ini, di sekolahnya masuk wajib dalam ilmu pengetahuan tentang tradisional ini, insya Allah anak-anak tuh senang gitu loh. Selama ini anak-anak belum tahu. Bahkan mereka karena saking cueknya, mereka HP aja tidak dikenali ya, mana tahu mereka. Jadi mungkin berarti ada harapan juga dari generasi Dulmuluk, pemain Dulmuluk bahwa kegiatan kesenian tradisional Dulmuluk ini masuk dalam muatan lokal ya, kurikulum pendidikan ya. Betul. Selama ini belum ada. Kita sampaikan mungkin ke pemerintah untuk mengusulkan. Ya, mohon maaf nih bapak-bapak pemerintah ya. Iya, Kota Palembang. Khususnya Kota Palembang, bagaimana kalau keinginannya kami itu ya kami siap sih kalau misalnya kami diperintahkan untuk mengajar sekolah gimana, untuk memperkenalkan, atau kami digilir untuk pentas di sekolah-sekolah. Insya Allah anak-anak kenal, oh gini Dulmuluk gitu. Memang ada, Cek, di antara sekolah ada, dia sudah punya teater Dulmuluk ada. Sebagian sudah ada ya? Ada, tapi belum semua. Belum semua, berarti dengan setidaknya ini masuk dalam kurikulum lokal, muatan lokal, anak didik itu sudah mengetahui, oh ternyata memang kesenian tradisional Palembang itu memang sudah ada. Nah sejauh ini masih ada tidak? Kita sering masih pentas-pentas, masih diundang-undang dalam kegiatan apa saja? Ya kalau kami sih masih. Kalau ada perkawinan, ya kebanyakan di kampung-kampung. Kampung-kampung dalam hal ini apa di Kota Palembang atau di luar kota? Ya ada di Kota Palembang sih nggak seberapa, kalau Kota Palembang banyak lah. Ya orang kampung malah mengangkat tradisi kita ini, malah mereka seneng gitu, Cek. Kenapa kita yang orang kota ini taunya ya yang modern terus gitu kan? Kalau bisa yang tradisional lebih diangkat lagi. Jangan maaf nih, bukan nyalain ada tradisi dari luar sana malah ditampilkan gitu loh, Cek. Iya. Kenapa nggak kita ditampilkan? Berarti ini juga tantangan ya buat katakanlah generasi penerus Dulmuluk. Nah mungkin untuk menghadapi ini agar terus kesenian tradisional kita ini tetap dapat dilestarikan, apa nih upaya-upaya dilakukan, Cek Wan? Ya kalau melestarikan ini kan, Cek, tergantung kita nih, Cek, sebagai pemain kan kami tetap melestarikan, mempromosikan. Ini kan ada media nih untuk teman-teman pemain, kalau bisa ya promosikan dia dengan media. Ini loh, kita punya drama tradisional, kita ada di sini. Jadi mereka tahu gitu loh. Jangan hanya kenal goyang-goyang di TikTok gitu kan, tapi tidak mengenalkan tradisi kita. Berarti terus akan dilakukan terus upaya. Insya Allah. Oh apa sih itu? Bila perlu kita menggunakan ciri khas Dulmuluk, nggak apa-apa sih gitu. Ya kan? Berpakaian Dulmuluk, oh ini pakaian Dulmuluk gitu kan. Ya. Jadi upaya-upaya pelestarian kebudayaan tradisional ini sudah dilakukan. Mungkin pernah nggak mungkin mengenalkan ataupun mengadakan event-event kecil sedikit ke masyarakat? Ya pernah kan ada ini juga sih, lomba-lomba.
lomba dul muluk anak-anak. Ada itu. Kalau Cik Wan lihat sih di sekolah tuh ada sebagian sekolah sering ada dul muluk anak-anak kan. Ya kan, jadi ya udah ceritanya nggak panjang. Tapi ada rajanya, permaisurinya, ada prajuritnya, ada hadamnya, udah lengkap itu, udah berapa menit dia lomba itu ada Mbak. Ya. Nah, sejauh ini peran pemerintah mungkin ikut juga melestarikan dalam kebudayaan lokal seperti salah satu dul muluk ini bagaimana? Nah, ini mau serba salah kalau Cik Wan. Ya mungkin harapan Cik Wan paling tidak kan bisa juga mendapat perhatian mungkin nggak? Gini Cik, kepinginnya Cik Wan kan pemerintah ini meninjau, mencari. Carilah kami juga gitu loh. Jangan satu aja yang tahu, cuma satu itu. Padahal masih banyak yang lain. Yang Cik Wan kenal pertama teater Kak Jonhar kan, Harapan Jaya. Teaternya Kak Gobok, Komando. Teaternya Rustam misalnya yang Kurnia. Itu ada gitu loh. Mbok Yo bukan satu aja yang kita perhatiin gitu loh, cari yang lain. Mereka tuh mungkin, mohon maaf Cek, mungkin tentang ADM dia kurang paham, untuk mengajukan sesuatu kurang paham, kan mereka nggak ngerti kadang gitu. Nah, tolonglah dibantu seperti itu kepinginnya Cek Wan Cek. Ya, berharap gitu. Kan Kota Palembang juga mungkin kalau ada event-event mungkin nasional, skala internasional, apakah pernah juga diajak, diundang, diselipkan dalam kegiatan tradisional dul muluk ini? Pernah ada? Iya. Kalau Cik Wan rasakan kemarin, memang pernah kami kolaborasi pemain-pemain dul muluk, kami pentas di TVRI Nasional pernah. Tapi kalau yang manggung nasional bener, nah itu Cik Wan tuh masih abu-abu sih. Kapan pentasnya untuk nasional gitu kan. Soalnya memang banyak, perannya harus memang banyak. Iya, kan mungkin kalau ada misalnya kegiatan nih di BKB, ada event kayak gitu, mungkin pernah tidak juga diajak untuk mengisi katakanlah dalam suatu acara kegiatan dari dul muluk? Ada, kalau BKB sering. Kita ini sering, kadang di Museum Bala Putra, sering itu. Kalau kita di sini sering. Ya kepinginnya Cik Wan itu ibaratnya itu ibarat digumingkan, dipanggil, yang teater dul muluk juga, yang kalau dipanggil mereka datang pasti. Oh, pasti hadir ya. Diajak semuanya, ditemukan, yuk kita ngobrol bareng gitu. Insya Allah naik Cek. Kalau pengennya Cek aja itu. Iya Cek. Kita tahu bahwa saat ini serba digital kan, sudah mendadak. Terus gimana mungkin ada upaya generasi penerus kita, ada nggak sih minat dari mereka untuk mengikuti menjadi pemain dul muluk ini? Ya, mereka tuh pernah Cik Wan dengar sih. Mereka tuh pingin main, katanya, wah sulit nih main dul muluk katanya. Kok sulitnya di mana? Ya dul muluk tuh harus bersair katanya kan, harus berpantun, ya harus mereka tuh nggak mau ngafal gitu Cek. Iya, jadi agak beratnya gitu. Mereka masih terbebanin berarti ya Cik Wan. Terbebani. Baik Cik Wan, cukup menarik, tapi kita jeda sejenak setelah yang satu ini. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju setelah yang satu ini.